Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wassadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, masih dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah. Dan pembahasan terakhir masih tentang sunnah-sunnah dalam tasyahud. Tinggal 2 poin lagi dalam hal ini, yaitu sunnah yang ke-6 di antara sunnah-sunnah yang hendaknya seorang muslim menjalaninya ketika tasyahud. Yang ke-6, as-sunnatu an yunawwi'al musalli baina siyaghis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang sunnah agar membaca beberapa sighat atau bentuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tasyahud itu ada solawatnya, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Walaupun kadang tasyahud awal cuma sampai pada syahadat. Ketika tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bangkit berdiri. Atau kalau mau diselesaikan sampai kalimat innaka hamidum majid juga dibolehkan. Tapi dalam tasyahud akhir membaca salawat atau bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tasyahud akhir ini, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya bersolawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir itu adalah rukun dalam sholat, yang berarti kalau tidak dilakukan, kalau tidak dibaca solawat ketika tasyahud akhir, sholatnya tidak sah, karena termasuk rukun. Kemudian ada yang mengatakan sunnah. Ini pendapat kedua, mengatakan hukumnya sunnah. Dan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Yang berbeda tadi dengan rukun. Kalau rukun, kalau ditinggalkan atau kalau tidak melakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, sholatnya tidak sah, harus mengulang. Tapi kalau wajib, kalau meninggalkannya tidak sengaja, mungkin karena lupa, dia tidak perlu mengulang, cuma menggantinya dengan sujud sahwi. Itu kan bedanya antara rukun dengan wajib dalam ibadah sholat. Kalau rukun, dia mau meninggalkannya karena sengaja atau tidak sengaja, harus mengulang sholatnya atau mengulang rakaatnya. Tapi kalau yang mengatakan wajib, berarti dia kalau meninggalkan dengan sengaja jelas harus
dia batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja dia tinggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban sholat, dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Yang mengatakan rukun bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan rukun karena Rasul SAW memerintahkannya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang salawat, sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik." Wahai Rasulullah, kami telah diajari bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana kami bersalawat kepadamu? Ini yang kami belum diajari. Maka Nabi SAW mengatakan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Ucapkanlah oleh kalian. Berarti Nabi SAW memerintahkan qulu, ucapkan oleh kalian. Menurut pendapat yang mengatakan hukumnya rukun, karena ini perintah dari Nabi SAW. Qulu, ucapkan oleh kalian. Dan perintah hukum asalnya wajib, atau itu suatu kewajiban, maka harus dikerjakan. Ini menurut pendapat yang mengatakan hukumnya rukun atau yang mengatakan hukumnya wajib. Sedangkan yang mengatakan hukumnya sunnah, bahwa hadis tadi, hadis yang menerangkan para sahabat itu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara bersolawat. Lalu Nabi mengatakan qulu, ucapkan oleh kalian. Kata yang mengatakan sunnah bahwasanya ini perintah Nabi di sini, ucapkan, maksudnya sedang membimbing. Ya, berarti mereka para sahabat meminta kepada Nabi bagaimana cara bersolawat. Maka Nabi mengatakan ucapkan oleh kalian, berarti Nabi membimbing mereka. Ini bukan memerintahkan, tapi sedang membimbing. Dan kalau yang disampaikan oleh Nabi itu berupa bimbingan, berarti bukan perkara yang wajib. Tapi sekalipun ada yang mengatakan hukumnya wajib atau rukun, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, maka alangkah baiknya ketika kita sholat, jangan lupa untuk tasyahud akhir itu jangan lupakan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita hendak berdoa. Ya, karena kita hendak berdoa setelah kita bersolawat kepada Nabi, kan kita mau tambahi dengan doa-doa yang nanti akan disebutkan di sunnah yang ketujuh. Jadi karena kita itu akan berdoa, maka alangkah baiknya supaya doa itu terkabul, ya, supaya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dahului dengan sholawat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya salah satu di antara adab supaya doa itu dikabulkan adalah dengan kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping juga masih banyak fadilah atau keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan membalas salawat kita dengan 10 kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani menyatakan hadisnya sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat, wa huttat anhu asyru khati'at, wa rufi'at lahu asyru darajat." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku meskipun cuma sekali solawat, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya, atau Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Kemudian bukan cuma itu saja,
Wa huttat anhu asyru khati'at, akan digugurkan darinya, akan dihapus darinya 10 kejelekan. Juga wa rufi'at lahu asyru darajat, akan ditinggikan untuknya 10 derajat, 10 tingkatan. Itu baru sekali salawat, apalagi kalau kita itu memperbanyak salawat khususnya di hari Jumat misalnya, atau tadi dalam tasyahud kita, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sebagai tanda yang menunjukkan orang itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu tanda orang mencintai yaitu dengan menyebut-nyebutnya. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita sering bersolawat. Ini salah satu bukti. Ya meskipun kadang bisa saja orang sering bersolawat tapi dia tidak mencintai Nabi juga ada. Tapi ini salah satu bukti saja kalau kita itu sering bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita itu mencintai Nabi. Nah di sini kembali kepada masalah tasyahud tadi, khususnya untuk tasyahud akhir, sekalipun para ulama beda pendapat tentang solawat kepada Nabi, apakah hukumnya itu rukun atau sunnah dalam solat atau itu wajib, yang jelas kita berusaha untuk tidak melupakannya. Kita berusaha untuk tidak meninggalkannya. Kemudian lafaz-lafaz solawat itu banyak. Maka kita mencoba untuk memilih lafaz-lafaz yang ada dasarnya dan itu adalah solawat yang terbaik. Ada 3 lafaz yang dibawakan oleh mu'allif di sini. Yang pertama, lafaz dalam salawat yang kita baca khususnya ketika tasyahud, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan ini yang sering panjenengan baca, Bu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha agung atau lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini sigot yang pertama atau lafaz yang pertama yang para ulama menamainya dengan salawat Ibrahimiyah, karena di dalam salawat itu disebutkan kalimat Nabi Ibrahim atau keluarga Nabi Ibrahim. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah namanya. Para ulama mengatakan salawat Ibrahimiyah itu salawat yang paling afdol dibanding salawat-salawat yang lain. Lalu yang kedua hampir sama, cuma dikurangi sedikit kata-kata yang ada di dalamnya. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada pengurangan, harusnya wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tapi di sini kama sallaita ala ali Ibrahim. Kemudian ada tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi hampir sama, ada pengurangan, ada sedikit penambahan. Intinya ini juga termasuk salawat Ibrahimiyah. Mungkin ada sedikit pertanyaan, bagaimana kalau ditambah Sayyidina? Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya tambahan menyebut Sayyidina itu boleh-boleh saja. Akan tetapi lafaz-lafaz dalam sholat itu kalau bisa kita mengambil yang memang datangnya dari Rasul saja. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Maka lafaz-lafaznya pun diucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Jangan menambah-nambah. Sekalipun dari sisi makna boleh saja, kalau di luar salat boleh saja. Ya, kalau di luar salat orang mungkin berselawat kepada Nabi dengan menyebut kalimat Sayyidina, boleh-boleh saja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin misalnya. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Akan tetapi khususnya dalam lafaz-lafaz ketika sholat, yang tentunya ya kita itu sifatnya hanya sekedar menerima apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik, atau yang disebut dengan al-iqtisad fis sunnah, mencukupkan dengan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifatnya ini yang namanya ibadah itu memang sudah dari sononya, termasuk lafaz-lafaznya. Ya, kita menjalankannya sebagaimana yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sifatnya kita mau menambah sendiri, tidak, tetapi kita hanya menerima apa adanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus dalam urusan lafaz-lafaz yang kita baca dalam sholat kita. Ini yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lalu yang ketiga, lafaz yang ketiga yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada sedikit tambahan dan juga ada sedikit pengurangan. Kalimat yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad wa ala azwajihi, dan juga kepada kepada istri-istri beliau serta keturunan beliau. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, dan berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada istri-istri beliau dan keturunan beliau. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana engkau berikan berkah kepada keluarga Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini lafaz yang ketiga. Jadi intinya lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya banyak, tapi mu'alif cuma membawakan 3 lafaz ini. Dan kalau kita
membacanya bergantian, kadang lafadz yang ini, kadang yang lain, maka insya Allah boleh-boleh saja. Cuma itu tadi sebagai gambaran bahwasanya sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang paling afdol. Kemudian lanjut yang ketujuh, di antara sunnah-sunnah ketika tasyahud, yaitu yusannu an yasta'idal musalli min arba'in qabla an yusallim. Disunnahkan agar orang yang sholat itu meminta perlindungan, tentunya meminta perlindungan kepada Allah, min arba'in, dari 4 hal, qabla an yusallim, sebelum salam. Berarti setelah kalimat innaka hamidum majid, hendaklah disunahkan meminta perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibaca sebelum salam. Dan hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Atau menurut 4 imam madhab, yaitu madhab dari Hanafiyah Abu Hanifah, dari Malikiyah Imam Malik, dari Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan dari madhab Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam madhab menyatakan bahwa meminta perlindungan atau berdoa setelah kalimat tasyahud, setelah kalimat salawat kepada Nabi, yaitu kalimat terakhir innaka hamidum majid, maka dianjurkan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jumhur mengatakan hukumnya sunnah, meskipun yang lain mengatakan hukumnya wajib, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya wajib. Alasannya karena perintah. Nabi mengatakan falyata'awwad billah, hendaklah dia meminta perlindungan, kan berarti perintah. Kemudian juga alasan dia mengatakan wajib karena ini sangat penting. Doa ini sangat penting, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Ya, kita untuk mencoba merenungi 4 perkara ini yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwad billahi min arba', min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian itu sudah selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaitu yang pertama dari azab neraka jahanam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah hidup dan mati, serta yang keempat dari kejelekan Al-Masihud Dajjal. Ini lafadznya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ini lafadz yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Meskipun kadang ada yang lain membacanya, tapi intinya sama, cuma dibalik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang kalimatnya adab kubur dulu,
dan sama-sama hadisnya sahih. Jadi lafaz yang pertama kalau yang di dalam kitab ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Berarti jahannam dulu. Meskipun ada lafaz yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, dari adab kubur dulu. Lalu wa min adzabin nari, dari adab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Intinya mau yang mana dulu karena masing-masing punya dalil. Nah, sekarang yang diterangkan di sini yang min adzabi jahannam. Jadi kalimatnya kita coba untuk merenungi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian ulama tadi ada yang mengatakan hukumnya wajib, meskipun mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa mereka menganggap itu wajib? Karena pentingnya doa ini, dan kalau kita renungi ternyata ini sangat penting bagi kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini min adzabi jahannam, dari adab neraka jahannam. Ini pertama. Dari adab neraka jahannam. Jahannam itu merupakan salah satu nama di antara nama-nama neraka. Ini jahannam. Dan jahannam itu arti asalnya ya, jahannam maksudnya adalah yang sangat dalam jurangnya, atau jurang yang sangat dalam, itu makna jahannam. Berarti salah satu neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir. Maka kita pun harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah jahannam ini, ya, dari adab jahannam ini. Karena ini sangat kita butuhkan supaya nanti kita itu di akhirat tidak sampai dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Ini yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Lalu yang kedua, wa min adzabil qabr. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Azab kubur sih bagaimana? Ya, namanya azab kubur itu perkara yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Karena ketika seorang meninggal dunia, baik dia dikubur atau tidak dikubur, semua orang akan mengalami alam kubur. Sekalipun mungkin tidak dikubur. Misalnya ada yang mayatnya digantung, ya. Ada yang mungkin dibakar atau dikremasi, kemudian abunya ditebarkan. Ini berarti kan tidak dikubur. Apakah mereka itu yang tidak dikuburkan juga bisa mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur? Iya. Karena mereka telah masuk ke alam kubur sekalipun jasadnya tidak ikut. Semua manusia akan mengalami yang namanya alam kubur, baik dikubur atau tidak. Lalu kalau dia mendapatkan nikmat, maka berarti itu namanya nikmatul qabr, nikmat kubur. Tapi kalau dia mendapatkan azab, namanya azab qabr, azab kuburan. Yang kalau orang mendapatkan azab kubur atau mendapatkan nikmat kubur, maka rohnya yang menerimanya, tetapi jasad bisa ikut, bisa tidak.
Jadi jasad bisa ikut. Ketika orang di alam kuburnya, misalnya dia dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di dalam tempat yang luas, nyaman. Jadi yang merasakan apa? Yang merasakan rohnya, tetapi jasad bisa saja ikut. Jasadnya misalnya merasakan nyaman pula, tidak dimakan oleh ulat-ulat misalnya, ya. Tidak dimakan oleh penghancur pengurai tubuh manusia, karena dia mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau yang mendapatkan azab kubur, bisa saja jasadnya juga merasakan. Maka mungkin saja baru dikubur, ternyata karena ada keperluan ya untuk mendeteksi jasadnya atau forensik, digali lagi kuburannya, baru beberapa menit saja ternyata berlumuran darah misalnya. Jasadnya berlumuran darah, ya bisa saja. Mungkin karena dia mendapatkan azab kubur. Maka dari itu kita pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wa min adzabil qabri, setelah kalimat min adzabi jahannam, lalu wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Dan ini harus kita yakini, karena yang namanya alam kubur itu manzilun min manazilil akhirah, salah satu tempat persinggahan yang masuk ke dalam alam akhirat. Itu yang namanya alam kubur, salah satu negeri-negeri akhirat. Setelah dunia ini, orang meninggal dunia, dia masuk ke dalam negeri akhirat. Tapi perjalanan akhirat ini panjang. Salah satunya harus mengalami yang namanya alam kubur. Ini yang kedua, wa min adzabil qabri. Lalu yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya hidup dan mati. Maksudnya apa? Dari fitnahnya hidup dan mati, berarti ada dua fitnah. Fitnah hidup dan fitnah dalam kehidupan ini ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat atau yang disebut dengan fitnah ilmu, ketika dia tidak memiliki pemahaman yang benar, samar, rancu dalam mengetahui sesuatu, berarti dia namanya terkena fitnah syubhat. Karena mungkin dia mengikuti pendapat yang salah, karena dia mengikuti pendapat yang sesat, berarti dia terkena fitnah syubhat. Sedangkan fitnah syahwat yaitu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya, misalnya untuk mencari dunia, itu termasuk fitnah syahwat. Yang kalau orang mengalami dua fitnah ini berbahaya, terutama fitnah syubhat, menjadikan orang tersesat. Sedangkan fitnah syahwat bisa menjadikan orang terjerumus ke dalam dosa. Intinya dua fitnah hidup ini, yaitu syubhat dan syahwat, penyakit yang berbahaya yang harus kita hilangkan. Yang kedua, dari kalimat yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnahnya mati. Fitnah mati itu apa maksudnya? Karena kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, tadi sudah. Lalu yang kedua, wa min adzabi al-qabr. Yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya hidup dan fitnah mati. Maka yang dimaksud fitnah kematian, yaitu pertama, fitnah ketika orang itu hendak mati, atau yang disebut dengan sakaratul maut. Itu fitnah juga. Dan berat bagi seorang kalau menghadapi sakaratul maut. Bisa saja orang menghadapi sakaratul maut, dia tidak sabar, dia ingin bunuh diri, berarti dia terkena fitnah mati. Atau yang dimaksud dengan fitnah mati, yaitu fitnah setelah kematian.
Seperti pertanyaan-pertanyaannya dua orang malaikat yang bertanya kepada orang tersebut tentang siapa Tuhannya, ya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itu namanya fitnah al-mamat. Dan bisa saja kedua-duanya tadi, yaitu ketika hendak meninggal dunia, ketika kondisi sakaratul maut, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar matinya kita itu bukan mati yang konyol, tapi matinya mati syahid. Karena bisa saja orang karena terfitnah dalam hidupnya serta dalam matinya karena dia terkena fitnah, bisa saja matinya dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di penghujung hayatnya yang tidak kita inginkan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hidup dan mati. Lalu yang keempat, yang terakhir, wa min syarril masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya al-masih dajjal. Ini fitnah yang menjadikan fitnah itu menjadi banyak. Banyak manusia yang tertipu dan tersesat karena fitnahnya Dajjal. Dan ini merupakan fitnah terbesar di muka bumi ini. Banyak orang tertipu, banyak orang yang tersesat karena mengikuti perintah Dajjal. Dia mengaku nabi, bahkan dia mengaku Tuhan, dan banyak orang yang mengikuti aturan-aturannya sehingga mereka menjadi kafir. Maka kita pun harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah al-masihid dajjal. Kata muallif, wa hunaka ad'atun ukhra waradat fis sunnati yusannul musalli an yunawwi'a fil ityani biha qabla salam. Di samping berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini tadi, setelah kalimat innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu setelah itu ada doa-doa yang lain yang ini akan kita terangkan pada kesempatan yang baik ini. Doa-doa apa saja? Dan yang kemarin ditanyakan ini, ya, ditanyakan apakah boleh dibaca ketika sujud atau dibaca sebelum salam. Kemarin sudah dijelaskan boleh saja dibaca ketika sujud dan boleh saja dibaca ketika hendak salam. Karena kedua-duanya waktu yang mustajab dalam sholat. Jadi ada dua waktu yang mustajab dalam sholat, yaitu ketika sujud dan menjelang salam atau sebelum salam. Ini juga termasuk waktu yang mustajab. Maka di samping doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal, doa yang lain di sini, yang pertama yang kita juga mencoba untuk merenunginya, doa yang pertama tambahan setelah wa min syarri fitnatil masihid dajjal, baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Pendek ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Perhatikan ini Bu, ini yang hutangnya banyak ini. Perhatikan, semoga dibaca terus selesai sholat utangnya sah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbagai dosa dan lilitan hutang. Berarti dua hal di sini, minta perlindungan juga. Pertama, dari dosa atau perkara-perkara yang akan menimbulkan dosa. Dari dosa atau perkara yang akan menimbulkan dosa. Lalu yang kedua, wal maghram, dan dari lilitan hutang. Lilitan hutang itu juga penting bagi kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau juga sering membaca doa ini. Di samping Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min fitnatil mahya wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Para sahabat bertanya, ma aksara ma tasta'idu minal maghram. Wahai Rasul, mengapa engkau sering, mengapa Anda ini sering membaca mohon perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang? Kan Rasul nggak banyak punya hutang, beda dengan kita kan gitu. Sehingga para sahabat heran, makanya mereka bertanya, maka mengapa engkau meminta perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang? Apa kata beliau? Qala, beliau menjawab, innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu ketika dia terlilit hutang, maka ketika dia berbicara seringnya dusta, dan ketika berjanji seringnya diingkari. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang suka hutang. Kalau suka hutang, apalagi sudah terlilit dengan hutang, itu mudah untuk dusta. Mudah sekali untuk berdusta kalau orang terlilit hutang atau dia suka ngutang. Gampang ngomong dusta itu gampang. Ketika mungkin ditanya bagaimana hutangnya, dia akan jawab lain-lain, macam-macam. Atau mungkin ditanya punya uang atau belum, dia apa? Jawabnya belum. Padahal mungkin sudah. Itulah orang yang hutang, orang yang terlilit hutang. Seringnya kalau berbicara dia dusta, dan ketika berjanji dia seringnya juga mengingkari. Itu orang yang terlilit hutang. Coba sekarang kalau ditagih oleh orang yang punya piutang, ditagih hutangnya kapan mau bayar hutang? Ya mungkin bulan depan. Ditagih lagi, gimana kok belum ada? Iya bulan depan lagi. Berarti dia suka mengingkari. Makanya Nabi SAW tidak suka terlilit hutang. Sehingga Nabi SAW sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lilitan hutang. Ini kata beliau, karena seseorang ketika sudah terlilit hutang, ketika dia bicara, maka dia dusta. Ketika dia berjanji, maka dia ingkari janjinya. Sehingga Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah. Itu Rasul, apalagi kita. Tapi mengapa kita tidak sering mengucapkan cukup min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Wislah kesel, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang lain ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Terusnya, ini yang pertama tambahannya. Yang kedua, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tambahan kedua, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Kata Nabi SAW kepada orang yang menanyakan tentang doa ini, beliau katakan hawil tudandin.
kamu usahakan untuk tudandin, yaitu membiasakan, mendendakan. Artinya membiasakan kata-kata ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kenapa kita disuruh membiasakan? Karena kalau orang bisa mendapatkan surga dan selamat dari api neraka, itu berarti dia sukses besar. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Itu keberuntungan yang nyata. Karena itulah kesuksesan yang ingin kita raih. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses yang sungguhan. Kesuksesan yang nyata, yang kita inginkan. Maka kalau kita menginginkan, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Atau riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan juga perkara yang akan mendekatkan kepada surga, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu surga dan perkara yang akan mendekatkan kepada surga, baik berupa ucapan atau perbuatan. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka serta perkara yang akan mendekatkan kepada neraka, baik berupa ucapan atau perbuatan. Tapi tadi cukup dengan kalimat Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, maka itu sudah cukup. Terus yang ketiga, ada 6 di sini, tapi pendek-pendek. Yang ketiga sedikit panjang, sedikit saja. Dan mudah-mudahan panjenengan sudah hafal. Karena yang ketiga ini merupakan permohonan Abu Bakar As-Siddiq yang minta diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang ketiga tambahan min adabi jahannam tadi. Allahumma inni dhalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Kita harus sadari di sini orang ketika mengatakan Allahumma inni dhalamtu nafsi, ya Allah, aku telah mendolimi diriku, berarti orang sedang mengakui kerendahan dirinya. Ini pengakuan ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi, ya Allah, sungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Dan yang namanya kedoliman itu banyak. Ya, dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kan kita banyak melakukan kedoliman. Dan kedoliman yang terbesar yaitu dosa syirik. Karena syirik itu merupakan dzulmun azim, kedoliman yang paling besar. Dan di sini dzulman katsira, kedoliman yang banyak, karena kita juga banyak melakukan kedoliman. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Lalu kita mengakui lagi, wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan kita lagi.
Kalimat pertama juga pengakuan, kalimat yang kedua pengakuan. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Kan mengakui. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Berarti kan mengakui juga. Baru setelah pengakuan, faghfirli maghfiratan min indik, maka berilah aku ampunan yang berupa ampunan min indik, dari sisimu ya Allah. Berikan aku ampunan dari sisimu. Dan ampunan kita sangat butuhkan, yaitu ampunan itu berarti ditutupnya dosa kita, supaya tidak punya pengaruh untuk masa yang akan datang. Dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memunculkan akibatnya di masa yang akan datang. Ini yang namanya ampunan dosa atau yang disebut dengan maghfirah. Dan ini kita butuhkan. Faghfirli maghfiratan min indika, berikanlah aku ampunan berupa ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berikan aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang ketiga. Semoga yang ketiga ini sudah sering diamalkan. Yang keempat juga insya Allah sering diamalkan, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini membacanya oleh mu'allif dianjurkan di penghujung salat, sebelum salam. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, berikan aku pertolongan, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Dan kita sadar kita itu kadang-kadang kurang berzikir, kurang mengingat Allah, maka kita minta pertolongan. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, karena yang namanya zikir itu adalah amalan terbaik. Amalan terbaik karena bahkan bisa lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Dan zikir ini mencakup semua macam-macam zikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, yang kedua bersyukur kepadamu, bantu aku supaya juga bisa bersyukur kepadamu. Karena di dunia ini, manusia di dunia ini kalau tidak bersyukur berarti dia kufur. Cuma dua saja. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ini dalam surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Manusia itu kalau enggak syakir berarti kafur, kalau tidak bersyukur berarti dia kufur. Nah tentunya kita ingin menjadi kelompok manusia yang bersyukur, jangan sampai manusia yang kufur. Makanya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi manusia yang bersyukur, yaitu benar-benar mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan nikmat itu kepadanya dan menggunakan nikmat itu sesuai yang diinginkan oleh Allah. Lalu yang ketiga, wa husni ibadatik, dan juga bantu untuk beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Karena kita juga mengakui ibadah kita masih banyak kekurangannya, masih jauh dari kesempurnaan. Padahal Allah itu menuntut kita supaya beribadah dengan benar, dengan sempurna, yang tentunya benar itu dasarnya atau standarnya adalah ibadah itu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau yang disebut dengan ittiba. Ini yang keempat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kelima yaitu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika
an uradda ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Artinya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Ini doa yang kelima. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Arti sifat kebalikan dermawan. Bakhil dalam segalanya, bukan cuma harta saja, tapi bakhil-bakhil yang lain. Minal bukhli. Lalu wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari sifat jubun. Jubun itu artinya penakut, pengecut, sehingga orang takut melakukan kebaikan. Ini nggak pantas bagi seorang muslim. Melakukan kebaikan takut, kan nggak pantas. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada masa pikun. Perhatikan ini Bu, kita juga butuh agar kita itu kalau mengalami masa tua tidak sampai masa pikun. Karena pikun itu lemah akalnya, lemah pemahamannya, kadang merepotkan orang lain. Ya, kan seperti itu. Akhirnya anaknya kadang jadi ngajari lagi, sholat saja sudah lupa, kan diajari lagi. Karena orang tua bukan berarti dibiarkan kalau sudah kayak kekanak-kanakan, orang sholat ya apa-apalah. Justru itu tugas anak sekarang. Kalau dulu orang tuanya ngajari anak ketika dia masih kekanak-kanakan suruh sholat, kadang anaknya lupa-lupa, sering diingatkan oleh orang tuanya. Nah sekarang kebalik, orang tuanya mulai masuk kepada masa kekanak-kanakan atau pikun, tapi dia masih ingat duit, hitungan duit dia masih lancar, tapi urusan sholat kadang sering lupa. Nah ini tugasnya anak, untuk mengingatkan, mengajari. Karena ini masa pikun yang kadang membuat repot keluarga, baik mungkin suami atau mungkin anak atau mungkin yang lain, termasuk pembantu kalau yang punya pembantu. Sehingga kita pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Lalu wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan tadi sudah diterangkan fitnah dunia itu bisa syubhat syahwat. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini yang kelima. Saya ulangi yang kelima. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Satu lagi, yang keenam yang sangat pendek, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita juga ingin agar hisab kita nanti di akhirat hisabnya mudah. Maksud hisab mudah itu bagaimana? Nabi SAW menerangkan yang dimaksud hisab yang mudah, yaitu ayyandhura fi kitabihi fayatajawaz lahu anhu, yaitu orang melihat kitab catatannya atau melihat rapot amal baiknya atau melihat rapot tentang amalannya, kan nanti semua orang diberi kitab catatan. Lalu ketika diberi itu namanya ard, baru diberi kitab catatan, diperlihatkan.
Nah, setelah diperlihatkan tidak sampai ditanya-tanya, lalu dimaafkan, itu namanya hisab yang mudah. Ya, cuma diperlihatkan kitab catatan kepadanya, dari amal baiknya, amal solehnya, amal jeleknya juga diperlihatkan semuanya, lalu diampuni, dimaafkan. Tidak sampai ditanya-tanya tentang yang ada di dalam kitab catatan tersebut, karena kalau sampai ditanya-tanya itu berarti dihisab dengan hisab yang berat. Karena Nabi SAW mengatakan man nuqishal hisab halak. Orang yang sampai dimunakosah, sampai ditanya-tanya dalam hisabnya, berarti dia binasa. Atau dalam riwayat yang lain, man nuqishal hisab udzib. Orang yang ditanya dalam hisabnya itu berarti dia disiksa. Nah, kita mohon agar kita cukup diperlihatkan catatan amal kita. Melihat ini awal yang kita lakukan dari mulai kita balik sampai terus kita mati. Diperlihatkan amal baik, amal buruk, amal jelek, semuanya ada. Lalu dimaafkan, sudah dimaafkan. Gak usah ditanya macam-macam. Itu berarti hisaba yasira. Maka kita mohon, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, ini. Lalu setelah itu ngapain? Setelah selesai membaca doa, habis itu salam. Menoleh ke kanan ketika salam. Dan menoleh ke kanan itu juga hukumnya sunnah. Maka sungguh-sungguh dalam menoleh itu hukumnya sunnah, karena ketika Nabi SAW salam ke kanan, itu sampai pipi beliau itu nampak, pipi yang kanan itu nampak oleh orang yang ada di belakang beliau. Jadi yang ada di belakang beliau itu melihat bagaimana putihnya pipi Nabi. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menuturkan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang berarti ketika beliau salam, pipinya itu kelihatan dari belakang. Bukan cuma sekedar geleng dikit tidak. Tapi pipinya menoleh. Tapi tidak 180 derajat ya. Kira-kira 90 derajat lah. Nah, menoleh. Kan berarti sudah kelihatan pipi. Nanti ketika ke kiri juga pipinya sudah kelihatan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selanjutnya sunnah berikutnya zikir-zikir setelah salam. Ini yang insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau mudah-mudahan besok tidak libur. Tapi kalau diliburkan ya wallahu alam, karena mungkin mau mengalami masa PPKM. Ini kita belum tahu apakah mau diliburkan atau tidak untuk pekan yang akan datang. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.